sahabat Cintara, perkenalkan aku adalah Kitty Felicia. Aku adalah penulis sekaligus ilustrator dari buku Cintara. Aku adalah fairy godmother-nya Cintara. Nah, di video ini aku akan cerita tentang asal-usul sejarah Cintara mulai dari nol, teman-teman. Nah, jadi aku ini dulu kuliah di IKJ. Aku tuh angkatan 96. Terus kebetulan angkatanku itu angkatan terakhir yang harus melewatin D3 dulu. Aku lupa sih antara angkatan 96 yang terakhir atau angkatan 97. Jadi sistem kampusnya itu nggak bisa langsung S1. Intinya kita harus ujian D3 dulu sebelum bisa lanjut S1. Jadi teman-teman, perjuanganku buat lulus itu nggak gampang. Jadi aku kan ada di semester akhir, jadi udah bisa ngajuin proposal buat ujian D3 dong. Nah, kebetulan aku bisa selesai kuliah dengan cepat, jadi aku bisa ikut ujian D3 itu bareng angkatan-angkatan di atasku. Jadi ada angkatan 94, 95. Terus ada hari di mana itu hari ngajuin proposal. Waktu itu dosennya itu Mas Pringka, waktu salah satu dosen terkenal, teman-teman. Pokoknya keren deh beliau. Nah, tiap ngajuin proposalku tuh ditolak terus. Jadi katanya alasannya kuliahku itu masih full, banyak kuliah mayor yang berat. Jadi katanya aku masih banyak waktu, jadi nanti aja concern selesai kuliah di semester akhir itu dulu. Waduh, kalau aku bisa lulus di semester itu juga lumayan kan, menghemat biaya kuliah satu semester. Nah, jadi tiap hari pengajuan proposal selalu datang terus, pokoknya kekeh ngajuin terus. Dan itu berulang-ulang ditolak terus sampai kayaknya 3-4 kali penolakan. Aku nggak nyerah dong. Tiap hari penyerahan proposal aku selalu datang nyerahin lagi sampai akhirnya Mas Pringkanya yang nyerah. Jadinya aku dibolehin buat ikutan ujian TSD. Yeay. Tapi kan itu pengajuan proposal udah berjalan kurang lebih sebulan, teman-teman. Jadi aku udah ketinggalan. Yang baik tuh udah masuk bab 2, aku baru mulai di bab 1. Nah, jadi tugas TSD yang aku ajukan itu membuat buku cerita bergambar anak pedalaman Nusantara. Jadi waktu itu aku pilih suku Dayak. Nah, buat nyari data sama info tentang Dayak dan Kalimantan itu nggak segampang sekarang, teman-teman. Dulu tuh internet isinya belum sebanyak sekarang. Jadi aku juga nyari-nyari datanya itu ke Perpustakaan Nasional. Banyak buku yang aku baca juga. Jadi aku bikin buku cerita nggak sembarangan, aku ngeriset juga. Walaupun kadang dengan info yang minim dan sulit dicari. Nah, dulu mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir D3 semua dikasih ruangan namanya warning, karena ruangannya kuning. Nah, dulu semuanya pada bawa komputer, pokoknya perlengkapan buat persiapan sidang. Mereka semua ngerjain di kampus. Kebetulan aku belum punya komputer, teman-teman. Untung aku dibantu Salomon, dia ngerti cara melayout di Greyhound. Malahan waktu itu pakai komputernya lembut lab Actis. Nah, akhirnya hari sidang udah ditentuin, teman-teman. Nah, yang bikin aku deg-degan itu masih ada satu nilai yang nyangkut nilai, kalau gak salah itu mata kuliah audiovisual. Itu kan tugas bikin video. Dosen dan asdosnya itu Agustinus Panji nih. Bikin gua deg-degan aja dulu, takut gak bisa sidang. Nah, akhirnya waktunya sidang, teman-teman. Kita harus ngedisplay. Nah, display sidang aku tuh seru banget soalnya lengkap. Aku juga bikin figur-figur dari karakter buku yang aku bikin. Nah, enaknya di IKJ jurusan seninya itu banyak, sampai ada kriya murni juga. Nah, jadi ada anak-anak patung yang bantu aku bikin figur-figurnya. Waktu itu ada Prince yang bantuin. Pokoknya akhirnya displayku itu jadinya lengkap. Terima kasih banyak banget yang dulu udah bantuin. Nah, ini dia display sidang aku dulu. Tadaan! Here is us. Yeay, Krafu? Ih, ini aku, teman-teman. Aku waktu kuliah habis sidang.
yang namanya giliran sidang itu bikin deg-degan teman-teman. Semuanya nunggu, mukanya tegang, ada yang ngintip-ngintip ke dalam yang lagi di sidang, apakah mereka dibantai atau gimana. Dan rata-rata pada ngerasain dibantai teman-teman. Waduh, mbak, gue jadi takut banget, gak tegang banget nunggu giliran di sidang waktu itu. Nah, akhirnya giliran aku masuk ke ruang sidang teman-teman, dan itu dosen-dosen udah baris duduk semua menghadap ke display karya aku, tapi semuanya mukanya pada senyum-senyum gitu loh, gak ada yang serem. Nah, jadi ternyata mereka semua itu rata-rata puas dan senang melihat hasil karya aku. Mereka cuma ngasih masukan-masukan aja, dan cuma ada 2 pertanyaan yang ditanyakan ke aku. Rata-rata selebihnya bilang sangat puas. Jadi pertanyaan yang waktu itu aku dapat itu pertama tentang pose burung enggang yang lagi terbang ramai-ramai tuh ya. Terus yang kedua, dosen yang kedua nanya gimana cara bedain macan kumbang betina dan jantan. Nah, itu kan udah aku siapin teman-teman, jadi bedainnya gampang. Kalau yang betina dia yang berbulu mata dan berai shadow, kalau yang jantan yang biasa aja matanya. Jadi begitu teman-teman. Jadi sidangnya nggak semenakutkan yang aku pikir. Dan alhamdulillah aku dapat nilai A. Aku jadi yang lulus pertama dari angkatanku. Jurusanku dulu desain komunikasi visual. Nah, ini demi buku aku teman-teman. Ini yang akan jadi cikal bakal serial Cintara, cerita anak Nusantara. Nah, ini kalian lihat ya, jadi itu rencananya aku mau collab sama anak jurusan TV animasi Rai. Dia mau ujian bikin animasi dari buku ini, tapi ya akhirnya gak jadi sih. Makanya jadinya ceritanya aku masukin namanya dia biar nanti bisa nyambung gitu sama animasinya. Dan itu aku udah dengan PD-nya nulis publishernya siapa. Jadi ini dulu hasil ngeprint dan ngejilid itu hutan nih teman-teman, deket dari kampus. Ini aku masih bisa mencium bau tinta dan kertas special paper. Nah, ini dulu aku ngerjainnya manual dulu di watercolor paper, terus dipindahin ke komputer di layout. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aku full selesaiin satu cerita. Jadi ini demi bukunya berupa full satu buku cerita. Nah, ilustrasi di halaman ini ngingetin aku sama dosen pembimbing aku teman-teman. Namanya Bapak Subakto. Dulu waktu jadi dosen pembimbing aku, beliau itu sudah sepuh sekali usianya. Nah, halaman ini dulu aku buat bulan sabitnya itu agak miring. Nah, terus dikoreksi sama Bapak Subakto. Itu biasanya bulan sabit di Eropa. Kalau di Indonesia, bulan sabitnya itu bentuknya tidur. Bulan sabitnya jadi menghadap ke atas. Ternyata kita juga emang harus memperhatikan detail-detail di sekitar kita ya. Nah, jadi selain sebagai dosen ilustrasi, beliau juga sebagai dosen kaligrafi. Nah, kaligrafi di sini bukan nulis Arab. Jadi di sini benar-benar pelajaran tentang menulis indah. Istimewanya kuliah ini nulis indahnya tuh benar-benar pakai mata pena teman-teman, mata pena yang dicelupin ke dalam tinta. Jadi kalau gak hati-hati tuh bisa bleber. Susah banget, dan dalam selembar kertas A3 itu kita harus bikin berapa baris tulisan. Nah, beliau ini Bapak Subakto ini salah satu master kaligrafi di Indonesia. Nah, pernah aku dengar cerita salah satu mahasiswa ya bikin ulah atau gimana. Terus katanya Bapak Subakto ini ngasih contoh kaligrafi, nulis pakai tangan kanan dan kiri secara berbarengan dan hasilnya tetap indah. Gila, namanya juga master. Keren banget kan Bapak Subakto ini. Nah, aku beruntung dapat dosen pembimbing Pak Bakto. Nah, terus aku juga waktu itu kesulitan nyari gambar atau foto anggrek hitamnya Kalimantan di internet, nggak nemu. Di buku, udah ngumpulin buku di perpustakaan nggak nemu. Akhirnya kata Bapak Subakto, ya udah, nggak usah takut-takut, di-create aja, diilustrasikan sesuai yang ada di kepala aku. Nah, ini pose burung enggang yang waktu itu ditanya.
Itu teman-teman. Nah, ini hasil perjuanganku. Tugas akhir kuliah ada 3, walaupun sempat proposalnya ditolak berulang-ulang. Akhirnya dia jadi cikal bakal cinta. Nah, habis ini aku mau bahas gimana buku ini akhirnya bisa sampai ke publisher Gramedia. Nah, sebelum itu kalian boleh subscribe, like, atau share ya teman-teman. Jangan lupa nyalain lonceng, karena di next video aku akan cerita gimana akhirnya dia sampai ke penerbit Gramedia. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Hey, cinta.